Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami Umar Al-Faruq dari kelas B26, mahasiswa dari YIN Cyber Sainuh Jati Cirebon, akan mempresentasikan mengenai tujuan pengembangan akhlak dan karakter manusia. Apa pengembangan akhlak dan karakter manusia? Jadi pengembangan akhlak dan karakter manusia merujuk pada proses membangun dan meningkatkan perilaku, sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan positif dalam diri seseorang. Ini melibatkan kualitas moral, etika, dan kepribadian yang kuat untuk membentuk individu yang bertanggung jawab, empatik, berintegritas, dan kontribusi pada masyarakat. Nah, itu mengenai apa pengembangan akhlak dan karakter manusia. Selanjutnya, pentingnya untuk mengembangkan akhlak dan karakter manusia. Ini sangat penting bagi manusia untuk mengembangkan akhlaknya dan karakter manusia. Yang pertama, membentuk individu yang bertanggung jawab. Individu dengan akhlak yang baik cenderung mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka serta dampaknya terhadap orang lain. Jadi sangat bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan pribadi. Jadi akhlak yang baik dapat meningkatkan kebahagiaan diri seorang karena mereka merasa puas dengan perilaku mereka sendiri. Jadi ketika dia melaksanakan akhlak yang baik itu, mereka senang dengan apa yang dia kerjakan. Selanjutnya, membangun hubungan sosial yang sehat. Jadi individu yang akhlak yang baik cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih baik karena dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Jadi sosialnya ini dengan sesama manusia, dengan teman-temannya ini otomatis karena akhlaknya juga baik, gampang diterima, gampang banyak teman, dan temannya pun banyak yang positif tentunya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mendorong perubahan sosial positif. Jadi individu dengan akhlak yang baik dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat, dalam tindakan mereka. Jadi orang-orang yang melaksanakan akhlak dan karakter yang baik ini banyak gampangnya menjadi contoh dan panutan di sekelilingnya itu. Karena apa? Dengan akhlaknya itu mudah ditiru itu. Selanjutnya mengenai bagaimana cara mengembangkan akhlak dan karakter manusia. Di sini ada 4. Yang pertama adalah pendidikan moral. Ini pasti pendidikan ini memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika kepada individu sejak dini melalui pendidikan formal atau informal. Memang pendidikan ini juga menentukan karakter manusia. Jadi tidak mungkin ilmunya tinggi tapi perilakunya tidak baik. Tapi ada kalanya juga seperti itu, ada perilakunya yang kurang ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang baik. Jadi dia punya ilmu tidak mau mengamalkannya. Selanjutnya adalah mengenai yang kedua, yaitu pemodelan perilaku positif. Ini menunjukkan perilaku positif kepada individu oleh orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Ini peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat ini menjadi bagi seseorang untuk meniru apa yang dia lihat itu.
Selanjutnya adalah yang ketiga, praktik introspeksi. Nah, jadi seseorang yang mempraktikkan introspeksi atau refleksi diri untuk memahami motivasi tindakan seorang serta dampaknya terhadap orang lain. Nah, ini selalu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri itu. Dengan perilaku yang dia kerjakan ini apakah baik, apakah tidak menimbulkan ke tetangganya, ke saudaranya. Ini betul-betul introspeksi, dilihat itu yang dikerjakan selama dia berperilaku. Selanjutnya adalah pengalaman praktis. Ini yang keempat, pengalaman praktis ini memberikan kesempatan kepada individu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini dengan dia itu melihat dia contohkan, terus dia introspeksi diri, sehingga pengalaman yang dia laksanakan ini menjadi ilmu. Kalau berteman dengan orang seperti ini bagaimana, dengan orang ini saudara. Nah, itu diantara cara-cara mengembangkan akhlak, karakter manusia. Yang selanjutnya adalah pembentukan akhlak dan karakter anak sebagai tujuan tarbiyah Islamiyah. Baik, dalam kesempatan kali ini mengenai pembentukan akhlak dan karakter anak sebagai tujuan tarbiyah, ya ini memang sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dengan hadis Nabi yang sesuai dengan hadis Nabi, yaitu innama bu'ithtum liutammima limakarimal akhlak. Nah, ini hadis Nabi yang mengatakan demikian. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, dari sini dia dilihat bahwasanya Rasulullah diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Imam Ghazali pun menjelaskan bahwasanya akhlak dan karakter dalam Islam keduanya membahas tentang kepribadian perilaku manusia. Dan dijelaskan bahwa Imam Ghazali mengatakan demikian adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa, yang darinya lahir sebagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu adanya pemikiran. Jadi akhlak ini sudah emang dilaksanakan mulai dari dirinya sendiri itu, sehingga sudah mudah untuk dia melaksanakannya. Selanjutnya prinsip akhlak. Nah, ini prinsip akhlak terdiri dari 4 hal. 1, hikmah. Nah, hikmah ini ialah situasi keadaan psikis di mana seorang dapat membedakan antara hal yang benar dan yang salah. Jadi ketika seorang itu melaksanakan perilaku yang baik, akhlak yang baik, maka dia akan mengetahui akhlak yang baik dan mana yang buruk, benar dan yang salah. Yang kedua adalah saja, artinya kebenaran, ialah keadaan psikis di mana seorang melampiaskan atau menahan potensialitas aspek emosional di bawah kendali akal. Jadi ini yang nomor 2. Selanjutnya yang ketiga adalah kesucian, ialah mengendalikan potensialitas selera atau keinginan di bawah kendali akal dan syariat. Ini ketika seorang melakukan akhlak ini juga penting. Akhlak dan akhlak moral ini harus sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah keadilan, ialah di situasi psikis yang mengatur tingkat emosi dan keinginan sesuai kebutuhan. Nah, ini yang nomor 4. Selanjutnya adalah dengan demikian tujuan pengembangan akhlak dan karakter manusia diharapkan menjadikan generasi yang berakhlak dan berkarakter Islami. Sekian dari saya, kurang lebih maaf manakala terdapat salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqdharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.